Kristus adalah kekuatan Allah, dalam arti bahwa Kristus memiliki kuasa untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Kamis tanggal 9 Juli, judulnya Kristus, Kuasa dan Hikmat Allah. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 1 ayat 21. Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh pemberitaan Injil. Amin. Dalam 1 Korintus 1 ayat 19, 20, 30, dan 31, Paulus berbicara tentang bagaimana hikmat Allah dan hikmat manusia sangat berbeda dan oleh karena itu saling bertentangan. Perhatikan bahwa Paulus tidak menolak hikmat. Yang ia tolak adalah jenis hikmat manusia yang mencoba bersaing dengan Allah. Hikmat manusia tidak mampu membebaskan kita dari dosa. Hanya Kristus, hikmat Allah, yang dapat melakukannya. Baik 1 Korintus 1 ayat 18 maupun ayat 24 menunjukkan bahwa Kristus adalah kekuatan Allah, dalam arti bahwa Kristus memiliki kuasa untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Memang, oleh kebodohan pemberitaan Injil, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya. 1 Korintus 1 ayat 21. Frasa kita yang diselamatkan di ayat 18, mereka yang percaya di ayat 21, dan mereka yang dipanggil di ayat 24 merujuk pada kelompok yang sama, yaitu orang-orang yang menjalani pengalaman keselamatan melalui iman. Injil Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16. Kristus bukan hanya kekuatan, tetapi juga hikmat Allah. Ini berarti bahwa melalui Kristus, Allah menghadapi dan memecahkan masalah dosa, sebuah masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh hikmat manusia. Hikmat dunia ini tidak mampu membuat orang mengenal Allah. 1 Korintus 1 ayat 21. Sebaliknya, melalui Kristus kita menjadi berhikmat untuk beroleh selamat. 2 Timotius 3 ayat 15. Dalam 1 Korintus 1 ayat 24-29, ada istilah bodoh atau kebodohan dan lemah atau kelemahan. Intinya adalah bahwa hikmat manusia mungkin menganggap pekabaran salib sebagai kebodohan dan kelemahan. Namun, yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ayat 25. Ini tidak berarti bahwa Allah itu lemah atau bodoh, tetapi ini hanyalah sebuah ungkapan yang menunjukkan bagaimana kuasa dan hikmat Allah jauh melebihi apapun yang berasal dari manusia. Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari God's Amazing Grace halaman 275 dan This Day with God halaman 285. Para rasul menyelesaikan misi mereka bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan melalui kuasa Allah yang hidup. Kuasa yang sama inilah yang Yesus tawarkan kepada anggota gerejanya saat ini. Jika kita mengandalkan Tuhan, pelayanan kita tidak akan sia-sia, karena Dialah yang memeteraikan dan menuntun setiap perkataan kita. Kita dipanggil untuk melekat erat pada Kristus, sampai kuasanya benar-benar mengubah hidup kita.
Melalui keteladanan Yesus yang pernah hidup sebagai manusia, berdoa dan menang melawan godaan, kita diberikan kekuatan untuk mengambil bagian dalam sifat ilahi. Mempelajari dan menghidupkan firman Tuhan dengan setia akan memberikan kita hikmat, kehidupan rohani, serta sukacita yang penuh. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.